Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menggunakan sebuah software yang dinamakan SolidWorks. Kebetulan di sini saya menggunakan SolidWorks 2016. Apa itu SolidWorks? SolidWorks adalah program Computer Aided Design atau disebut juga CAD dan Computer Aided Engineer atau disebut juga CIA yang dapat digunakan pada Microsoft Windows. Meskipun memungkinkan untuk menjalankan SolidWorks pada macOS, namun hal ini tidak didukung oleh pihak SolidWorks yang diterbitkan oleh Dassault Systems. Perusahaan SolidWorks didirikan pada Desember 1993 oleh lulusan Massachusetts Institute of Technology atau disebut juga MIT yang bernama John Herstik. John Herstik menggunakan $1 juta penghasilannya untuk mendirikan perusahaan. Herstik merekrut tim insinyur dengan tujuan membangun perangkat lunak 3G CAD yang mudah digunakan, terjangkau dan tersedia di desktop Windows. SolidWorks merintis produk utamanya pada tahun 1995. Hingga sampai saat ini SolidWorks terus meluncurkan produk-produk terbarunya. Dassault Systèmes yang terkenal dengan perangkat lunaknya CATIA CAD membelinya saham SolidWorks seharga $310 juta. SolidWorks dipimpin oleh John McElderny dari tahun 2001 hingga 2007 dan Jeffrey Ray dari tahun 2007 hingga 2011. CEO saat ini adalah Giron Paulobasi. SolidWorks sendiri adalah salah satu software perangkat lunak berbasis otomasi dalam pembuatan model solid 3D untuk mempelajari pengguna grafis Windows. Penggunaannya software ini tidak begitu sulit, tergantung keinginan kita sebagai engineer untuk mempelajarinya. Software ini sangat berguna dalam bidang keteknikan untuk membuat model 3D maupun 2D. Selain itu, software ini juga dapat melakukan simulasi yang sangat berguna untuk melakukan penelitian terhadap suatu mesin maupun material. Namun, sebelum masuk pada tahap ini, pengguna software harus mengenal terlebih dahulu perintah toolbar yang ada pada software ini. Sebelum masuk pada tahapan proses penggambaran, kita harus memilih SolidWorks template yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu part assembly atau drawing yang terlihat pada gambar berikut. Kita coba klik di part ini. Oke, kita tunggu saja loading. Nah, berikut adalah layar gambar. Layar gambar adalah tempat untuk menggambar objek dan di daerah ini kursor dapat digerakkan lewat mouse. Namun, sebelum memulai menggambar, pengguna harus dapat berkhayal untuk mendapatkan gambaran dan posisi penggambaran yang sesuai agar menghemat tenaga, waktu dan proses penggambaran. Di sini ada bidang gambar. Di sini ada font, top dan right plate. Oke, bidang gambar sendiri sebelum memulai pembuatan model 3D, pada desainer akan diminta untuk menentukan bidang yang menjadi acuan sebagai bentuk pandangan dari sebuah objek desain. Jadi harus ditentukan dulu mau bidang gambarnya di atas, font, depan, top di bawah, right kiri atau kanan ya. Oke, berikut adalah di sini ada line. Dan di sini berfungsi sebagai perintah untuk membuat garis. Di sini ada rectangle. Rectangle berfungsi sebagai perintah untuk membuat persegi panjang dan trapezium. Kemudian di sini ada circle. Circle berfungsi sebagai perintah untuk membuat lingkaran. Kemudian di dalam circle, di sini ada 3 point arch atau tangan, dalamnya ada cutter point, tangan arc dan 3 poin. Yaitu perintah untuk membuat busur lingkaran dengan acuan titik sketsa yang dibuat sebelumnya. Di sini ada spline berfungsi sebagai perintah untuk membuat busur yang tidak beraturan, dapat diatur sesuai dengan keinginan. Di sini ada tipenya seperti apa ya. Centerline berfungsi sebagai perintah untuk garis konstruksi atau garis bantu. Kemudian ada sketch
sketch. Nah, di sini ada sketch fillet, berfungsi untuk membentuk lingkungan radius pada tiap benda ujung sketsanya. Nah, di sini ya. Ini ada sketch fillet. Sketch fillet berfungsi sebagai perintah untuk membentuk lingkungan radius pada tiap ujung sketsa. Kemudian di sini ada mirror entities, berfungsi sebagai perintah untuk menduplikatkan sketsa yang dibuat dengan prinsip kerja cermin. Kemudian di sini ada offset. Offset berfungsi sebagai perintah untuk menggandakan sketsa dengan jarak tertentu. Fungsi ini cukup berguna dalam membantu membuat sketsa yang sama pada jarak tertentu. Kemudian ada trim entities, berfungsi sebagai perintah untuk menghapus suatu garis pada sketsa. Kemudian di sini ada move, berfungsi sebagai perintah untuk memindahkan sketsa. Kemudian ada rotasi. Dalam sini ada rotasi, yaitu berfungsi sebagai perintah untuk memutarkan sketsa. Kemudian ada skala. Dalam sini skala berfungsi sebagai perintah untuk memperbesar, memperkecil sketsa. Kemudian di sini ada linear pattern, berfungsi sebagai perintah untuk menduplikat sketsa berdasarkan arah horizontal dan vertikal dan dapat diduplikasi lebih dari satu. Contoh kita di sini. Nah, di sini ada circular pattern, berfungsi sebagai perintah untuk menduplikasi sketsa membentuk radius tertentu dapat diduplikasi lebih dari satu. Kemudian di sini ada smart dimension. Smart dimension berfungsi sebagai perintah untuk memberikan dimensi pada sketsa, yaitu jarak horizontal, vertikal, dan lain sebagainya. Masuk dalam ini, exit sketch. Masuk dalam 3D sketch. Dalam 3D sketch, di sini ada extrude boss, berfungsi sebagai perintah untuk membuat bangunan 3D dengan memasukkan nilai tinggi atau rendahnya. Kemudian ada extrude cut. Di sini ada extrude cut, berfungsi sebagai perintah untuk memotong bangunan 3D yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada fillet. Fillet di sini berfungsi sebagai perintah untuk melakukan radius ujung dari bangunan 3D. Kemudian ada chamfer. Dalam sini ada chamfer, perintah untuk memotong ujung dari bangunan dan memiliki sudut kemiringan. Plane merupakan bidang referensi sketsa yang sangat penting karena setiap sketsa 3D yang akan dibuat harus memiliki sebuah plane. Oke. Kemudian di sini ada rib. Rib ini berfungsi sebagai perintah untuk membuat rusuk atau penyangga. Kemudian di sini ada shell. Shell berfungsi sebagai perintah untuk membuat kombinasi offset pada sketsa dengan extrude cut. Kemudian di sini ada drop. Drop berfungsi sebagai perintah untuk meninggalkan model 3D dengan ketentuan sudut tertentu. Kemudian ada pivot base, berfungsi sebagai perintah untuk memutar sketsa menjadi bangunan putar dengan menggunakan acuan. Kemudian ada revolved cut, berfungsi sebagai perintah untuk memotong sketsa dengan bangunan putar sebagai referensi potong. Kemudian di sini ada sweep pose, berfungsi sebagai perintah untuk membuat bangunan 3D dengan acuan dua sketsa sebagai bentuk height atau tinggi dan bentuk bangunan 3D-nya. Kemudian di sini ada linear pattern, sama dengan linear pattern pada sketsa. Kemudian di sini ada mirror. Mirror berfungsi sama dengan mirror pada sketsa. Kemudian ada lofted boss, berfungsi sebagai perintah untuk menyambungkan beberapa sketsa pada plane yang berbeda sehingga berbentuk suatu model tertentu. Baik, itu saja dulu yang dapat disampaikan pada sesi ini, pengenalan sebuah turban dan sejarah tentang
SolidWorks sendiri. Oke, untuk selanjutnya masuk pada pembuatan sketsa. Dan untuk sekarang cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.